Apa perbedaan penghakiman perjanjian baru dan perjanjian lama? Gitu Semuanya aja. sama. Tidak ada Kok beda. sama? Tuh. Makanya saya tanya, kamu bilang ini zaman kasih karunia. Jadi zaman perjanjian lama Tuhan tidak punya kasih karunia. Sekarang Kau kira oke, Tuhan kalau itu begitu, berubah-ubah, Bang? kalau begitu kasih karunia itu berbicara tentang apa? Berarti kamu tidak tahu bahwa orang Kristen ke gereja itu untuk kurban. Makanya Yesus bilang dia mengambil roti, ini tubuhku. Dia ambil cawan, ini darahku. Menjadi korban bagi kamu. Loh, Nah, makanya aku Anda ini bilang nggak tadi, pernah kurban. kalau Ini. memang dengar dulu. Siapa saja yang ngaku apologet yang bilang hukum Taurat sudah tidak berlaku, sini saya jambak kepalanya. Sini, apologet mana? Keluar kamu dari Kristen. Kalau kamu bilang hukum Taurat tidak berlaku sekarang. Kamu ini kedoktrin siapa ini? Kenapa seperti ini ajarannya kacau? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini ada salah satu umat Kristen yang sok tahu dan tidak paham tentang apa itu penghakiman dan hukum Taurat. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Memeluk agama itu dilindungi negara. Berarti Ya, Kak. tiap-tiap individu itu berhak beribadah dan itu dilindungi. Kenapa? Karena minoritas. Undang-Undang pasal 29. Nah, kenapa minoritas dilarang ibadah? Begini ya Kak, maksud saya begini, kenapa tadi saya bilang maklumi, jangankan undang-undang, Pancasila yang begitu berharga saja tidak berlaku, apalagi undang-undangnya. Abang kalau bilang Pancasila tidak berlaku itu salah. Pancasila itu berlaku. Ya, kalau berlaku di mana ketuhanan yang Maha Esa, di mana kemanusiaan yang adil, apakah berlaku? Abang ini itu adil, Bang. Masalahnya Oten nggak bayar uang jalan. Kan udah aku bilang. Ya. Salahnya ini Sebentar. Oten kenapa nggak bayar uang keamanan, nggak ngasih uang rokok, itu loh. Kak, aku minta maaf. Kenapa? Aku minta maaf ya. Nah, silakan. Ini mungkin melenceng dari topik. Sebenarnya aku minta naik ke roomnya kakak karena tadi aku sempat dengar pembahasan kalau tidak salah tentang penghakiman. Daripada kita membahas topik yang tidak membangun iman, kayaknya saya lebih tertarik sih untuk ya lari ke sana. Silakan. Nah, saya mau tanya kakak ini. Soalnya kan kalau bicara tentang penghakiman itu nanti muncul di perjanjian baru. Nah, dibandingkan penghakiman di perjanjian baru itu kan penghakimannya itu misalnya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus baru bisa selamat. Itu maksudnya titiknya di situ kan penghakiman perjanjian baru. Nah, bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama? Oke. Orang-orang yang di perjanjian lama kan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah turun ke dunia orang mati kan? Nggak bisa dong. Gimana? Maksudnya nggak bisa gimana? Oke, ini kan Anda bertanya dengan orang-orang yang setelah kedatangan Kristus. Tuhan Yesus pertanyaan itu saya kira-kira sebentar. Kak dengar Tuhan dulu. Tuhan Yesus itu kira-kira turun ke dunia orang mati mau ngapain? Tiduran. Berarti kalau begitu apakah ada keselamatan di dunia orang mati? Ada dong, kan Tuhan Yesus itu mengeluarkan mereka semua yang terpenjara di kuburan. Loh, abang kan udah baca itu 1 Petrus itu. Ngapain Yesus turun ke dunia orang mati? Ya Bukan- untuk itu. Untuk apa? bukankah- Traveling, rebahan. Bukankah 3 hari 3 malam itu cuman sekedar proklamir, itu pun dikhususkan untuk orang-orang di
bukan sekedar proklamir. Kalau abang baca di Perjanjian Lama, Allah itu berulang kali berjanji akan menyelamatkanmu. Coba baca di Mazmur kan. Ya. Dia Mohon maaf. mengangkat kamu dari dunia orang mati. Itu Kristus itu ngapain? Makanya di dalam Injil, 4 Injil sinoptik dikatakan kuburan orang-orang kudus terbuka. Mereka semua terangkat ke Firdaus. Loh, Itu kan abang nggak baca? kebangkitan loh kak. Kalau bahasanya kakak seperti itu berarti larinya ke kebangkitan. Terus yang Bukan, kedua, belum dibangkitkan. ya soalnya Tapi gini bang, dibawa ke Firdaus, abang tahu nggak ngapain? Belum ada kebangkitan bang, karena Kristus itu belum menghakimi. Kebangkitan hanya terjadi nanti ketika dia datang. Mereka itu semuanya yang menantikan Mesias, itu semuanya sudah dibawa ke Firdaus, sudah menantikan di pangkuannya Abraham semua. nah penghakiman yang bisa kita lihat untuk orang perjanjian lama itu di mana? Semua akan dihakimi. Jadi gini bang, kan tadi udah saya Maksudnya, jelaskan. maksudnya gini kak. Ukuran misalnya, tadi kan saya sudah bilang, ini kita diskusi aja ya, jangan sampai timbul kebencian di antara kita. Ya, jadi maksud saya ini, pertanyaan saya itu, kalau orang-orang di zaman kasih karunia atau perjanjian baru itu kan dihakimi menurut iman. Kok bilang ini zaman kasih karunia? Sejak kapan? Tunggu. Kasih karunia. Beda. Ini kita bicara tentang penghakiman, tapi saya larinya ke sana. Misalnya orang-orang di perjanjian baru itu dihakimi berdasarkan iman mereka kan? Semua orang Saya tahu, dihakimi sesuai Iya, dengan perbuatannya. Ya ampun. Coba Wahyu untuk 14 ayat menemukan- 13 dasarnya. kakak kayaknya nggak nangkap maksud saya. Maksud saya gini, apa perbedaan penghakiman perjanjian baru dan perjanjian lama? Gitu Semuanya aja. sama. Tidak ada Kok beda. sama? Tuh. Makanya saya tanya, kamu bilang ini zaman kasih karunia. Jadi zaman perjanjian lama Tuhan tidak punya kasih karunia. Sekarang saya, Kau kira oke, Tuhan kalau itu begitu, berubah-ubah, Bang? kalau begitu kasih karunia itu berbicara tentang apa? Kasih karunia bicara tentang keselamatan, kehidupan kekal. Makanya Yesus Beda. berjanji kepada seluruh para nabi dan orang-orang di perjanjian lama, akulah Allah yang akan menyelamatkan kamu. Kapan? Ya waktu dia mati. Mereka semua itu sudah disatukan di dalam Kristus, dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Kita belum. Semuanya akan sama. Penghakiman itu nggak ada yang timpang, Bang. Ingat, Oke. Tuhan itu adalah hakim yang adil. Oke kak, oke, saya nangkap. Ya, yang kedua, persyaratan untuk keselamatan di dalam PL itu ada nggak? Terus persyaratan untuk keselamatan, maksudnya gini, pertanyaannya gini, persyaratan untuk keselamatan di dalam PL itu apa? Dan persyaratan untuk keselamatan setelah kedatangan Yesus itu apa? Hukum orang Kristen adalah hukum Taurat. Hukum Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi timbangan yang digunakan itu adalah Taurat. Bahkan orang yang tidak mengenal Taurat pun dalam hati nuraninya dituliskan hukum Taurat itu oleh Tuhan. Kamu kira hukumnya orang Kristen apa? Hukum Taurat, Bang. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Emang kau sekarang kalau udah Kristen nggak berlaku lagi hukum itu? Oke, kalau Saya tanya kamu. apa itu? Allah itu, ini saya kasih tahu, makanya saya bilang Bang, orang Kristen ini mengira Allah itu mengubah hukumnya. Allah tidak pernah mengubah hukumnya. Sampai detik ini. Hukum orang Kristen dari dahulu sampai sekarang itu adalah Taurat. Itu tidak pernah berubah. Jadi tolak ukur apa yang digunakan Tuhan untuk menghakimi orang di perjanjian lama dan di perjanjian baru sama. Hukum Taurat itu. Aduh, memangnya apa sekarang? Saya Apakah tanya. kita sekarang begini, apakah kita masih dihakimi menurut hukum Taurat? Kita dihakimi berdasarkan semua perbuatan kita. Iya dong. Jadi kalau Bukan- kau mencuri, kamu tidak dihukum. Iya dihukum. Semua orang dihukum. Apa Sekalipun kita kamu yang- sudah mengaku Kristen, kamu akan dihukum kalau kamu mencuri. Emangnya kamu nggak akan dihukum? Enak banget. Saya tanya abang kira abang sekarang ya orang Kristen kalau mencuri itu memang dibolehin? Saya tanya.
Orang tanya. Kristen pencuri? Orang Kristen kalau mencuri emang dibolehin, saya tanya. Enggak. Iya sama dong hukum Taurat. Di dalam 10 hukum Tuhan juga dikatakan jangan mencuri. Itu hukumnya orang Kristen, hukum Taurat. Tapi Emang kau kalau kira apa? tapi kalau penghakiman itu disetarakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, kayaknya kita beda pemahaman. Kok beda pemahaman? Nggak bisa beda pemahaman. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan beda. Kalau begitu Sekarang aku tanya tanya, kau bang. Sekarang aku Ya. tanya bang. Hukummu apa sebagai orang Kristen? Hukum apa yang kamu Hukum. pakai? hukum aku dalam hal apa? Hukumnya orang Kristen yang kamu pakai sekarang itu hukum apa? Kok kamu bilang beda? Mau tahu aku? Karena begini kak, kalau penghakiman disetarakan maka nanti maksudnya gini, kalau penghakiman antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama, maka saya mau tanya Sekarang bagaimana saya tanya, orang-orang kenapa saya bilang sama? Karena Taurat itu masih dipakai sampai detik ini. Aku tanya kau masih pakai Taurat nggak? sekarang semuanya berlaku apa enggak? Ya berlaku lah. Kau mencuri nggak? Aku tanya. Itu Apakah? salah satu contoh. Oke gini kak, maksudnya kalau misalnya kakak katakan bahwa hukum Taurat itu masih relevan semuanya, saya mau tanya masih Ya ada udah orang- sekarang kamu nyuri kalau nggak relevan. Bentar dulu. Kalau kakak bilang hukum Taurat itu masih berlaku semuanya, maka akan muncul satu pertanyaan begini. Misalnya, masihkah ada orang Kristen yang membawa korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan korban lainnya? Masih. Dan itu Masih. sampai detik ini. Itulah Ekaristi atau perjamuan kudus. Kau kira? Berarti pengorbanan itu bukan. Berarti kamu tidak tahu bahwa orang Kristen ke gereja itu untuk kurban. Makanya Yesus bilang dia mengambil roti, ini tubuhku. Dia ambil cawan, ini darahku. Menjadi korban bagi kamu. Loh, Nah, makanya aku Anda ini bilang gak tadi, pernah kurban. kalau memang dengar dulu, kalau memang hukum Taurat itu masih berlaku semua, kenapa orang tidak membawa misalnya membuat kesalahan? Bukan semua. Sabar dulu kak. Loh, kenapa dipotong? Kenapa dipotong? Dengerin dulu. Apa, coba. Dengerin dulu. Soalnya aku jujur lah, mohon maaf ya, aku mau bantah perkataan kakak bahwa Sekarang saya tanya, nanti bantahnya. Kalau kamu katakan hukum di perjanjian lama dengan di perjanjian baru berbeda, saya tanya hukum di perjanjian baru apa? ini Kalau memang tentang beda, tunjukkan bedanya. oke, tentang penghakiman atau apa ini? Jangan saya tanya dulu. Kamu bilang tadi kan penghakiman. Apa dasar penghakiman itu? Ya dari Taurat. Saya tanya, hukum di perjanjian lama adalah Taurat. Hukum di perjanjian baru apa? Hukum di perjanjian baru, kalau kita berbicara tentang penghakiman, maka larinya kepada iman. Kenapa iman? Di mana Karena dasar Alkitabnya dikatakan hukum itu berdasarkan iman? sekarang Enggak. Saya mau pakai data. Loh, iya, Saya mau Yohanes pakai 3 ayat 16. Apa bunyinya? Baca. Silakan baca. Setiap orang yang percaya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang Apa tunggal, itu? supaya setiap Apa itu? Loh, Nggak dengar nyambung. dulu. Apa Dengar dulu. hukumnya? Tentang penghakiman ya. Ini tentang penghakiman ya. Kembali ke penghakiman. Kalau orang perjanjian baru dihakimi berdasarkan imannya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau Dalilnya. orang perjanjian lama, Dalilnya. Apakah Dalilnya mana? Orang dihakimi berdasarkan iman kepada Yesus. Dalilnya. Lu kalau Nah. nggak ada dalil itu omong kan kosong. penghakiman yang pertama kali kedua. Yohanes 3 ayat 16. Hanya setiap orang yang percaya itu penghakiman. Nggak ada di situ dikatakan. Orang dihukum berdasarkan iman kepada Yesus, nggak ada. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Mana ada hukumnya di situ? Oke, Nggak timbang nyambung, baliknya penghakiman Jangan itu diegese bang, jangan diegese. Saya tanya hukum apa bagi orang Kristen? Apa hukum yang berlaku bagi orang Kristen? Jawab kamu. Kalau kamu bilang beda, tunjukkan yang baru yang mana. Atau kamu bikin sendiri hukumnya? kakak ini larinya kemana? Lu kok larinya kemana? Ya, kakak tanyakan hukum perjanjian baru. Sekarang saya tanya abang, kalau abang tidak menggunakan Taurat, berarti abang boleh mencuri dong?
Ya kalau makanya kenapa sih? Loh, Loh, berarti kau gini. boleh berzina dong. Karena kau nggak pakai hukum Taurat. Karena di hukum Taurat dilarang berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kau sekarang boleh itu karena kau bilang nggak berlaku. Iya kan? Itu beda, itu bukan hukum Taurat, Kak. Itu hukum Allah. Terus apa isi 10 hukum Taurat? Kutanya kau. 10. Jadi apalah 10 perintah Tuhan itu? Sekarang aku tanya, beda nggak 10 hukum sama si hukum Taurat? Kalau hukum Taurat ya semua keseluruhan. Nggak beda. Karena 10 perintah Tuhan itu adalah Taurat. Itu adalah hukum. Kalau mau berbicara Taurat, maka harus berbicara tentang semua dari hukum. Ya memang betul. 10 hukum Makanya sampai kurban itu korban-korban. pun Taurat. Makanya saya bilang 10 perintah Allah itu termasuk dalam Taurat. Taurat itu bukan bicara tentang 10 saja, tapi seluruh yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, terutama Tanakh, itu berbicara tentang Taurat. Ya udah begini. Kakak mau berbicara tentang 10 hukum saja atau berbicara tentang Taurat? 10 hukum itu adalah termasuk Taurat. Lah, Kamu nggak aku ngerti nih? tanya, aku tahu Nah. Taurat. Oke. Kakak mau berbicara Taurat tentang artinya Taurat? hukum. Taurat artinya Dengar dulu. hukum. Dengerin Gimana? dulu. Kakak mau berbicara tentang Taurat atau berbicara tentang 10 hukum? 10 perintah Tuhan masuk dalam Taurat. Kamu nggak ngerti Ya, bahasa aku tahu, Indonesia. aku tahu. Masuk dalam hukum Taurat. Tetapi mau ambil sebagian atau ambil keseluruhan? Seluruhnya, kau aja yang nggak ngambil. Aku mah Kalau seluruhnya. kalau seluruhnya berarti nggak bisa dong. Hanya 10 hukum Taurat itu dibahas. Jangan 10. Kau sebutkan hukum di dalam perjanjian baru sampai detik ini 1 ekor belum ada. Emang nggak ada di Taurat ada hukum? Apa hukum di dalam perjanjian baru? Kamu sebutin kalau memang beda. Sebutin kalau kamu memang bilang beda. Biar saya jabarkan. Aku tadi kan cuma bilang perbedaan antara penghakiman perjanjian baru dan penghakiman perjanjian Semua lama, bukan penghukuman hukumnya. itu berdasarkan hukum Taurat. Penghakiman itu berdasarkan hukum Taurat. Aku bilang. Kalau kakak bilang Bahkan nih, saya kasih tahu deh Bang, kamu dengarkan. Tidak ada pengampunan dosa, cari di bawah. Cari ayatnya. Tidak ada satupun pengampunan dosa kalau tidak melalui penumpahan darah. Itu di dalam hukum Taurat yang sampai detik ini itu di dalam perjanjian baru. Kamu saya kasih tahu. Gini. Sabar. Ini biar kamu tahu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang hukum. Ya, saya bilang kamu tidak tahu apa-apa tentang Taurat. Ini ada dalilnya. Biar kamu tahu. Kamu itu bahkan hingga detik ini harus berkorban, Bang. Kurban apa? Perjamuan kudus itu kurban. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ini bicara korban. Ayatnya di Ibrani 9 ayat 22. Kamu tahu Ibrani 9 ayat 22 itu perjanjian baru. Menurut hukum Tuhan, kalau ada orang berdosa, dia harus menyucikan dirinya dengan penumpahan darah. Rasul Paulus mengutip ini dari kitab Imamat. Pernah baca ayat ini? Pernah baca nggak ayat ini? Kamu nggak akan pernah baca ayat ini. Kamu bacanya Yohanes 3 ayat 16 saja. Makanya saya bilang, siapa saja yang ngaku apologet yang bilang hukum Taurat sudah tidak berlaku, sini saya jambak kepalanya. Sini, apologet mana? Keluar kamu dari Kristen. Kalau kamu bilang hukum Taurat tidak berlaku sekarang. Kamu ini kedoktrin siapa ini? Kenapa seperti ini ajarannya kacau? Saya. Siapa yang bilang? Kalau memang hukum Taurat itu tidak berlaku, kamu curi sekarang. Pantaslah kau jadi pencuri. Siapa yang tidak mengizinkan menghormati orang tua? Nah itu, jadi kamu kira hukum Yesus sendiri bilang 1 iota pun dari hukum Taurat itu tidak ada yang kutiadakan. Itu perkataan Yesus. Kita semua itu melakukan itu. Termasuk kurban itu kita lakukan dalam bentuk ekaristi atau perjamuan kudus. Karena Yesus sendiri bilang, aku domba. Aku anak domba Allah. Berarti kita berkorban dengan darah dan tubuh Kristus. Siapa yang bilang gak berlaku? Silakan Oscar. Itu ayatnya tadi. Sekarang saya tanya kamu,
Kamu serius nggak buat kurban lagi? Sekarang Bu, saya mau bertanya dulu Kak. Apakah masih ada orang yang letakkan tangan di atas domba ketika ia berbuat dosa dan membunuh domba itu kemudian mempersembahkan sebagai Ada. korban penghapusan dosa? Ada. Berarti Itulah pengorbanan Yesus perjamuan tidak cukup dong. kudus. Kamu ngerti nggak? Nggak Ketika bisa. Yesus mengatakan, lu kok nggak bisa? 1 Korintus 11 ayat 22, Karena- 23, 24, 25, 26. Kok nggak baca Alkitab? Kalau begitu, Bang, saya tanya kamu. Yesus disebut Yohanes itu siapa? Anak domba Paskah Allah bukan? saya tahu anak domba. Yang saya pertanyakan itu, Saya tanya, apakah kenapa Yesus disebut anak domba? Saya tanya kamu. Kenapa Yesus disebut anak domba? justru karena itu Kurban. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kok masih nggak mikir ayat itu? Kok dodol kali? Botolnya gorila banget. Yesus itu berkorban untuk kamu. Kamu kira Yesus di kayu salib ngapain? Hah? Lagi ngapain dia? Lagi acting? Saya tanya kamu. Yesus di kayu salib sebagai apa? Sebagai apa dia? Menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kamu dan saya dan semua orang. Sebagai kenapa apa Yesus mikrofon di kayu salib? dimatikan? Saya tanya, Yesus itu di kayu salib sebagai apa? Tiduran. Tiduran. Yesus ngapain di kayu salib? Kakak jawabannya lari dari pertanyaan saya. Di bawah aja lah kau. Kau yang lari. Itulah aku nyetok. 2 hari ini orang yang ngaku Kristen gak ngerti dia perjamuan kudus itu adalah kurban. Please, 1.400 orang hari ini. Kalian kira Yesus ngapain di kayu salib? Saya tanya kalian. Ngapain sih Yesus di kayu salib? Hah? Ngapain Yesus di kayu salib? Menjadi korban kan? Berkorban kan? Astaga Tuhan. Kalian ngapain aja sih diajarin sama pendetanya? Yohanes 1 ayat 29. Kenapa Nabi Yohanes itu mengatakan, anak domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia. Kalian baca itu, Yohanes 1 ayat 29. Nabi Yohanes sendiri yang bilang bahwa Yesus itu datang sebagai domba. Makanya dikatakan ini tubuhku, ini darahku. Diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku sampai aku datang. Baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Oh, ini gimana? Kalian kira Yesus itu ngapain di kayu salib? Jemuran? Ngapain dia? Mau taming? Enggak. Yesus itu menjadi kurban bagi kamu. Nih, gimana sih kalian? Ya kali kalian masih belum paham. Saya sedih nengok orang Kristen kayak gini. Gak tahu kurban. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.